Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Ciawi 2, Bapak Haji Ayib Nur Sadi SPD. Yang terhormat Ibu CGP Angkatan ke-6 SD, Angkatan 9, Angkatan 9 SD Ciawi 2. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Ciawi 2. Yang terhormat Kakak PPL di SD Ciawi 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridhonya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan diskusi budaya positif diseminasi calon guru penggerak angkatan 9. Kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita mampu beraktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, guru, peserta diskusi budaya positif diseminasi, izinkan saya membawakan dan memandu acara ini hingga akhir. Pertama, acara akan dilakukan adalah pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Ciawi 2, yang ketiga adalah paparan dari Ibu calon guru penggerak, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah penutup dan doa. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini secara bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Ciawi 2, Bapak Haji Ayib Nur Sadi. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-Nya yang bersyukur sehingga akan ditambah nikmat-Nya. Dan yang berikutnya marilah kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan anugerah dengan adanya rekan kita sebagai calon guru penggerak. Kita akan berdiskusi yang terutama Ibu guru penggerak akan menyampaikan hasil pendidikannya, akan berbagi kepada kita semua. Jadi Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini alhamdulillah bersyukur di antara kita ada yang mendapat pendidikan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan beliau, ya, Ibu Ervin,
Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan diberikan kecakapan, kemudahan dalam menjalani pendidikan ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang beliau dapatkan itu dapat bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Jadi Bapak sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih dan menyemangati. Mudah-mudahan Ibu Epit bisa sampai tuntas diberikan kelancaran baik lahir maupun batin. Itu saja sambutan singkat dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Sinjai Milwan yang telah melakukan dan mengamanahkan baik itu memberikan doa, motivasi, saran dan bimbingan. Semoga Bapak Kepala Sekolah selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan rezeki yang berkah. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, menginjak acara yang kedua adalah pemaparan atau sambutan langsung Ibu. Pemaparan Ibu calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Guru Epit Fitria SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ciawi 2, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru, dan yang Ibu cintai adik-adik, kakak-kakak PPL. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini saya bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan ke zaman yang dengan syarat ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak, Ibu sekalian dan kakak-kakak, di sini saya bukan untuk mengajarkan, tetapi hanya sharing, diskusi tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan saya sebagai calon guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, kakak-kakak yang alhamdulillah telah memotivasi saya dan mendukung saya dalam program ini, dalam program pendidikan ini. Di sini saya akan berbagi tentang diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif ini yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Yang alhamdulillah modul 1.4 ini adalah modul yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Next Pak Andi. Di sini saya sebagai calon penggerak difasilitator oleh fasilitator saya adalah Ibu Eni MPD. Sedangkan pengajar praktik saya yaitu Bapak Humaydi. Next. Nah sekarang saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya ditanya, saya mau bertanya dulu. Pertanyaan yang pertama yaitu apa makna dari budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu makna dari budaya positif? Ayo. Kegiatan yang baik. Ayo Pak Andi, silakan.
terkait dengan budaya positif merupakan kegiatan yang baik-baik saja begitu. Terima kasih Pak Andi. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Tapi budaya positif itu menurut saya ya Bu, mungkin bisa dikatakan sebagai kebiasaan baik. Ya sama ya, kebiasaan baik. terima kasih. Pertanyaan kedua, apa contoh budaya positif yang telah kita terapkan khususnya di sekolah kita ini? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif? Pak Asep? Ada yang Aku moderator mau ditanya sudah Bu. sudah. Contohnya apa Pak Andi? Contohnya, jadi sepertinya untuk SLCAW 2 ada contoh terkait dengan budaya positif, yaitu sholat duhur berjamaah yang itu sama oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada yang mau menambahkan apa Habib? Budaya positif yang sudah diterapkan? Biasanya universitas di sini mencari doa. Alhamdulillah di dalam budaya makna budaya positif dibiasakan itu seperti selasih gitu ya, selasih, selasa, bersih. Semua siswa setelah kita melaksanakan senam itu dirasakan artinya kita melaksanakan secara bersih. Semua siswa membersihkan lingkungan dan halaman sekolah. Itu aja. Terima kasih. Next Pak Andi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti apa yang sudah diterapkan di sekolah kita itu merupakan budaya positif yang tadi yang sudah Bapak Ibu ungkapkan, yaitu sholat zuhur berjamaah atau selasi. Ada lagi tadi apa? Kebiasaan nasionalisme seperti pembiasaan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sebelum pembelajaran. Pak Andi, perubahan paradigma. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakat masing-masing yang unik dan mempunyai budi pekerti. Sedangkan tugas guru adalah menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani. Menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu diibaratkan petani. Petani dan murid diibaratkan sebagai biji jagung. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi semua pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya, berilusi kontrol. Berikut ini adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol berpendapat setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan Anda gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu pendekatan teori kontrol. Sini tentang kebutuhan dasar manusia. Saya punya pertanyaan lagi, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Mungkin ada yang tahu kebutuhan dasar. Bukan, maksudnya tugas bukan makanan. Butuh apa? Hak hidup. Ya. Hak hidup. Butuh cinta. Betul, Batak. Butuh hak hidup. Betul, hak hidup. Hak hidup. Hak mendapat kasih sayang, hak mendapat perlindungan, hak mendapat jajah, dan hak-hak yang lain. Itu merupakan hak dasar kita. Next, Pak Andi. Apa coba? Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar kita itu? Nah, ini adalah merupakan 5 dasar kebutuhan manusia. Apa tadi yang bilang Pak Asep ya? Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ada juga kesenangan. Jadi kita itu butuh yang namanya kesenangan, kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu, atau kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baik terutamanya. Next, nah, sekarang ke budaya positif, disiplin. Apa itu makna disiplin? Taat aturan, Bu. Taat aturan. Taat aturan. Tata tertib. Ini disiplin. Taati. Apa itu aturan? Makna dari aturan. Nah, kata disiplin. Apa makna kata disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Betul tadi apa sih yang menjaga tertib? Tapi ya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu ya. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya. Keyakinan, Budaya positif yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak Peraturan saja. mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Kenapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Karena sangat baik untuk dilakukan. Karena keyakinan kelas sangat baik untuk dilakukan. Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk pendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan berarti tidak efektif. Aturan mana Bu? Yang terkait dengan ini antara aturan dengan keyakinan. Kenapa tidak peraturan, harus keyakinan? Oke, bisa. Jadi kalau misalkan untuk peraturan biasa baik sedikit pencerahan terkait pencerahan ya, hanya pendapat saya antara keyakinan dan peraturan biasanya ini pernyataan yang telah disepakati antara pihak sekolah, guru dan kepala sekolah, aturan seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas ini disepakati antara guru dengan peserta didiknya di dalam kelas. Nah, maka ketika sudah dibuat keyakinan kelas ini, maka siswa tersebut akan mentaati peraturan yang dibuat oleh peserta didik tersebut. Mungkin itu Bu yang membedakannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Next Pak Adi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu keyakinan kelas. Menurut Gossen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau yang disebut dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berarti kalau keyakinan itu itunya dari dalam diri anaknya. Ya, seperti janji kayak janji. Next Pandi. Okay. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Perbedaan antara hukuman, keyakinan, dan restitusi. Tiga bagian dari budaya positif itu hukuman, keyakinan,
dan restitusi. Perbedaannya Kamu juga ada. apa harus dibacakan atau dibaca sendiri? Dibaca sendiri aja ya. Banyak ya. Identitas gagal adalah identitas sukses. Disiplin, di bawah. Hukuman itu murid murid atau anak belajar mengembangkan kesalahan, menyembunyikan kesalahan kalau dengan hukuman. Dengan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan kalau diberi konsekuensi. Kalau restitusi, Murid anak belajar memecahkan masalah. Berarti yang bagus restitusi. Dan untuk sementara ini yang digambarkan restitusi yang terbaik, mungkin kami mengikuti restitusi. Ya. Murid atau anak belajar ya. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, hukuman. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol dampak pada murid. Hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Itu dampak hukuman. Dampak konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, atau time out, atau penahanan, atau detention. Itu betul ya, dibuat dulu. Tenang aja, santai aja. Ini edit kok. Restitusi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Itu dengan restitusi. Yang selanjutnya, hukuman. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusi berapa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Restitusi dibuat oleh murid. Hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan atau mengkritik atau menyindir atau merendahkan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi membantu agar menyatukan peraturan melalui peringatan dan penerapan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah, ini adalah disadur dari Diana Goosen, Restituring School, disiplin 1998, halaman 10 sampai halaman 70 sampai 71 ya. Ini merupakan saduran dari Diana Goosen. Next. Budaya positif selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga menurut Goosen ya, 2004. Next. Gosen ya, bukan gosen. Goosen ya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu
restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk dapat melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu merupakan 9 dari ciri-ciri restitusi. Next. Budaya positif selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tindakan, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Contoh pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Terima kasih. Mungkin dari diskusi ini ada sedikit atau sesi kita tentang apa yang telah saya paparkan tadi. Mungkin Bu Nun ada yang MC, silakan MC dulu. Baik, terima kasih Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Untuk memecah kebuntuan, kita ice breaking dulu, boleh Ibu CGP? Ya, kita boleh speaking. Ya, silakan Ibu yang mimpin. Ya. Kalau Boleh kita berdiri, coba berdiri. Jadi kita main bebek, main ayam, sama main entok. ya namanya kita sharing jadi Main ayam, bebek, sama entok. Jadi kalau ayam gini, ayam, bebek, entok. Oke. Ini nyanyi gini. Ayam, 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 bebek, 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 entok. Ayam dimakan bebek, bebek dimakan entok. Ayam, bebek, entok, entokan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kemudian selanjutnya adalah masuk acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Kita buka termin pertama dengan 3 penanya. Kita mau buka berapa termin? Berapa session? Satu session. Apakah memang ditanya langsung dijawab? Apa diinventarisir dulu pertanyaannya? Langsung dijawab. Silakan Ibu duduk dulu. Baik, 2 pertanyaan. 2 pertanyaan dalam satu sesi, berarti 2 pertanyaan. Setelah itu kita tutup begitu. Baik. Adakah yang bertanya dari Bapak Ibu rekan-rekan sejawat sekalian terkait dengan diseminasi dan restitusi? Ada? Baik. Boleh beri tepuk tangan untuk Bu Nur Asina SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Asina, wali kelas 1. Kepada Ibu CGP yang terhormat, saya ingin bertanya, pemaparan tadi
Tolong Pak, kembalikan ke perubahan paradigma yang menurut Ki Hajar Dewantara. Ada pernyataan yang dari Ki Hajar Dewantara. Belajar Pak. Kita kata-kata sakta. Ya. Iya betul yang itu. Yang mana? Iya. Izin bertanya Ibu. Saya masih belum paham ya. Ini kan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara ada bukan tabula rasa dan apa itu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, tolong dijelaskan mengenai dua hal itu gitu. Dan keterkaitannya terhadap siswa itu apa gitu ya. Mohon pencerahannya Ibu, terima kasih. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Razina SBD, Wali kelas bahasa dulu saya jawabnya. Langsung dijawab saja sama Ibu CGP. Silakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Saya sendiri belum begitu paham tentang apa tabula rasa ya. Mungkin yang saya telah dengar yaitu tabula rasa itu dari bahasa Latin yang artinya yaitu kertas kosong. Oh. Terus manusia itu dengan kata lain seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman atau persepsi alat indera terhadap dunia di luar dirinya. Itu tabula rasa. Jadi anak itu diibaratkan kertas kosong yang banyak coretan katanya. Seperti itu yang saya dapat dari hasil diskusi itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Pak Ali. Seharusnya saya belum menjawab dulu ya. Ada yang mau menambahkan pertanyaan Ibu CGP angkatan 9? Oke, terkait tabula rasa. Iya. Tabula rasa satu rim ya Pak. Baik, terima kasih. Ingin menyampaikan pendapat ya terkait bukan tabula rasa. Kalau misalkan tadi tabula rasa itu kertas yang kosong. Di sini bukan tabula rasa, tapi bukan kertas yang kosong. Maksudnya seperti ini Pak, kalau ketika kita itu sebagai guru melihat peserta didik bukan tabula rasa. Jadi peserta didik ini ketika lahir kita sebagai guru beranggapan bahwa itu 0%, kita harus mulai dari 0. Padahal peserta didik ini ketika lahir sudah mempunyai karakter tersendiri. Ya, dari genetik dari orang tuanya tersebut. Nah, dari sinilah kita sebagai guru karena telah melihat misalkan genetiknya seperti apa, karakternya seperti apa, kita mengarahkannya ke sana. Nah, yang terjadi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini itu kodrat alam itu termasuk ke sana, tabula rasa. Kita tidak menganggap kertas yang kosong, tetapi ada tadi kata Ibu CGP ada coretan-coretan sedikit. Ya, itu karakter-karakter yang sudah mempunyai dari genetik tersebut. Mungkin itu saja. Berarti guru itu kan kalau kertas kosong kita membentuk ya. Kalau kertas kosong kan kalau misalnya kita katakan kertas kosong, berarti guru itu kan membentuk si siswa itu gitu. Sedangkan di sini kan bukan kertas kosong ibaratnya ya, bukan tabula rasa. Berarti guru itu hanya membimbing dan mengarahkan kemampuan siswa gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu CGP dan Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menimpali Bu terkait dengan Pak Andi tadi. Jadi menurut Profesor Kemet bahwa tabula rasa itu di bahasa Inggris adalah karakteristik basically Pak. Jadi dari genetika turun dari ayah dan ibunya. Jadi semua siswa itu punya karakter masing-masing, kata Prof Kemet gitu Pak. Ya. Ada lagi menambahkan hal itu sebelum diserahkan ke Ibu CGP, Bapak, Ibu, Kakak, Pak Kepala Sekolah. Ada lagi season pertanyaan di sesi pertama itu baru terisi satu. Ada pertanyaan lagi? Baik,
Iya boleh Pak. Boleh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait diskusi hari ini, saya akan menanyakan di diseminasi budaya positif. Pada penyampaian pertama sudah disampaikan oleh Ibu CGP, bahkan bertanya kepada saya menggambarkan salah satu contoh sholat zuhur berjamaah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Maksudnya, diseminasi budaya positif ini, apakah sudah terjadwalkan dalam jadwal pelajaran? Apakah yang tidak terjadwalkan dalam pembelajaran? Misalkan salah satu contoh, kita ada salasi yang sudah dijadwalkan mungkin ya, seperti itu sudah dijadwalkan ya, sudah dijadwalkan. Apakah itu diseminasi budaya positif? Apakah bukan? Terus misalkan contoh tadi sholat zuhur berjamaah itu kan tidak dijadwalkan kan? Ya. Apakah itu termasuk diseminasi budaya positif atau bukan? Ini itu aja. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi diskusi kita sudah hangat, semakin hangat dan semakin panas. Jadi ketika semakin panas, maka ini akan semakin asik untuk diskusi. Silakan Bu, dijawab. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Andi tadi sebelum saya menjawab. Jadi apa pertanyaannya Pak Andi? Terkait kebiasaan apakah yang sudah dijadwalkan itu dan ada yang tidak dijadwalkan, apakah kebiasaan positif jadi diseminasi positif ini budaya Bisa positif dikatakan atau bukan? diseminasi atau bukan? Ya. Ya, gitu. Tentang tadi sholat ya. Iya. Sholat dan jadwal yang tidak terjadwal. Iya. Emang kalau Selasa Bersih itu udah terjadwalkan kita semua ya. Tapi kalau itu sholat berjamaah ya, karena kita udah dibiasakan, kita sebagai madrasah, sebagai umat Islam ya, kita harus belum pulang sekolah, kita harus berjamaah di sekolah dulu katanya. Itu aja. Ya. Dari beberapa pertanyaan kita langsung diserahkan ke Ibu CGP. Kepada Ibu CGP disilakan. Terima kasih terkait pertanyaan Pak Andi tadi tentang kebiasaan positif. Seperti halnya selasi. Mungkin kalau selasi setiap hari Selasa itu sudah terjadwal di jadwal pelajaran ya. Sedangkan kebiasaan sholat zuhur berjamaah itu terjadwal dari hari Senin sampai hari Kamis, tapi tidak terjadwal di jadwal pelajaran ya. Itu merupakan di luar jadwal pelajaran. Iya, kebiasaan sekolah itu berkembang menjadi untuk menjadikan anak itu menjadi kritis atau penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi untuk kebiasaan kita sholat zuhur berjamaah itu sesuai dengan 5 dasar profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Andi tidak merasa puas atau Bu Nur tidak merasa puas dengan jawaban saya. Jadi menggali kembali dan ikut daftar CGP selanjutnya ya. Mudah-mudahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, telah sampai di penghujung acara. Acara tadi telah dilaksanakan alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir adalah penutup. Mari sama-sama acara ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku acara mohon maaf jika ada salah kata, tingkah laku karena tidak ada gading yang terletak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana kita membuat keyakinan keras tadi? Nih, dengarkan Ibu. Ibu bagikan ini kertas oleh kalian, nanti di sini ditulis ya.
untuk membuat yang tadi ya. Ini nanti di luar di situ ya. Tulis apa tadi kalian apa datang tepat waktu atau apa lagi? Nggak boleh makan kelas. Ya, nggak boleh pukul-pukul kayak gini di sini. Kita itu kan. Ya, ya. Setelah kalian tulis ya, tulis sama kalian. Nanti kalian tempel di sana ya. Apa yang kalian tulis ya? Boleh pakai orang tua. Di sini ditulis di sini. Apa yang menurut kalian keyakinan kalian apa? Ada yang sudah? Ada yang kebagian? Sudah kebagian? Hah? Oh, boleh. Boleh. Terserah kalian. Boleh. Ya. Yang gede boleh. Sudah. Kalau silakan boleh kalau sudah tempel. Belum. Ya. Ya, belakangnya ya. Udah, silakan.
Datang tepat waktu. Ini termasuk ke mana? Berdisiplin ya. Apalagi tadi tidak makan di kelas ketika sedang belajar. Nah, kemarin ada di restoran itu sih bilang sedang makan ketika sedang belajar ya, bukan makan di kelas. Apalagi tidak ejek-ejekan ibu tapi ketidakberkesimpulan atau tidak menghina orang tua, tidak saling menghina gitu loh. Sudah, tidak ya, sudah.